Halo, selamat datang di bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal kupas tuntas aturan baru yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan, yaitu Kemendikti-Saintek nomor 358 tahun 2026. Nah, buat Anda yang sehari-hari bergelut di lingkungan LL maupun perguruan tinggi swasta, regulasi ini tuh benar-benar sebuah lompatan besar. Kita akan bahas pelan-pelan bagaimana transformasi ini terjadi. Dari yang awalnya kita cuma sibuk ngejar kepatuhan administratif, sekarang berubah total jadi fokus ke dampak nyata di masyarakat. Oke, untuk peta jalan kita hari ini, kita akan mulai dari visi besarnya, lalu membandingkan akuntabilitas era lama dengan era baru, membedah 12 indikator utama, sampai ke urusan tracer study, tata kelola, dan pastinya, langkah-langkah transisi buat teman-teman staf di LLDKT. Yuk, langsung aja kita mulai. Kita masuk ke bagian pertama. Mengapa sih visi baru EKU berdampak ini krusial banget buat mengejar mimpi Indonesia Emas 2045? Kementerian itu punya pesan yang sangat jelas di sini. Perguruan tinggi udah nggak bisa lagi sekedar mencetak lulusan yang pintar di atas kertas. Lulusan kita tuh harus bisa ngasih dampak nyata. Kesejahteraan masyarakat di dunia nyata, itulah kunci dan target utamanya sekarang. Jadi, apa sih sebenarnya IKU Dikti-Saintek berdampak ini? Kalau disederhanakan, ini adalah pergeseran paradigma yang benar-benar mendasar. Bukan lagi soal ngumpulin dokumen tebal di akhir tahun, tapi ini adalah kerangka kerja yang maksa kita nanya, kegiatan kampus ini beneran ada kontribusi sosialnya nggak sih yang bisa dibuktikan? Nah, ngomong-ngomong soal dokumen tebal tadi, mari kita bandingkan langsung bagaimana konsep akuntabilitas ini berubah dari era lama ke era yang baru. Perbedaannya itu ibarat bumi dan langit ya. Di era aturan lama tahun 2023, jujur aja, kita seringkali cuma sibuk ngejar output administratif kan. Datanya dikumpulin secara reaktif, sekedar buat menuhin syarat. Ibaratnya cuma centang kotak biar aman. Tapi coba perhatikan, di era transformasi sekarang, fokusnya 100% geser ke outcomes atau hasil akhir. Data kinerja institusi Anda sekarang langsung diintegrasikan ke evaluasi zona integritas dan sakip. Ini benar-benar ngebangun budaya integritas, bukan cuma sekedar patuh aturan. Lalu, apa aja sih metrik yang sekarang wajib jadi fokus utama perguruan tinggi swasta? Mari kita bedah 12 metrik intinya. Menariknya, kementerian memadatkan semuanya jadi tepat 12 IKU yang wajib untuk PTS. Dan ini dikelompokkan ke dalam 4 pilar strategis: talenta, inovasi, dedikasi, dan tata kelola. Pengelompokan ini menurut saya cerdas banget karena ngasih garis arah yang sangat jelas buat kampus. Nggak ada lagi tuh ceritanya staf kelelahan gara-gara ngerjain indikator operasional yang tumpang tindih. Semuanya punya peran spesifik buat dukung target nasional kita. Sekarang kita zoom in sedikit ke dua indikator yang menurut saya paling bawa dampak nyata di lapangan. Tracer study dan kontribusi terhadap SDGs. Perhatikan angka ini. Lebih dari 1,2 kali UMP. Nah, aturan ini tuh mengubah total cara main tracer study di IKU 2. Lulusan yang dibilang sukses itu sekarang bukan cuma yang sekedar udah dapat kerja. Poin institusi Anda bakal melonjak tajam kalau lulusannya bisa dapat gaji di atas 1,2 kali lipat UMP provinsi dan itu dicapai dalam waktu kurang dari 6 bulan setelah lulus. Kelihatan kan? Ini cara kementerian nuntut bukti nyata dampak ekonomi dari kampus Anda. Terus di IKU 7, kampus Anda diwajibkan buat benar-benar turun tangan di urusan SDGs. Ada 3 yang mutlak wajib, yaitu pengentasan kemiskinan, pendidikan berkualitas, dan kemitraan multisektor. Ditambah lagi, institusi Anda harus milih 2 SDG tambahan yang pas banget sama keunggulan lokal kampus Anda. Ini ngebuktiin kalau data Anda itu bukan sekedar arsip mati, tapi benar-benar jadi bahan bakar untuk ngebantu nyelesain masalah keberlanjutan global secara terukur. Oke, kita bergeser ke tata kelola nih. Gimana caranya data-data ini bisa memberdayakan dan ngeberesin manajemen internal kampus? Jadi gini, pelaporan data itu sekarang udah bukan sekedar kerjaan sampingan di akhir tahun. Lewat IKU 11 dan 12, sistem ini secara aktif memantau apakah kebijakan anti kekerasan, anti narkoba, dan anti korupsi di kampus itu beneran jalan atau cuma slogan doang. Terus yang nggak kalah krusial, data ini juga dipakai buat mastiin kampus punya perencanaan strategis yang jelas untuk kesejahteraan dosen. Gaji dosen itu harus jelas rasionya dengan UMP, disesuaikan dengan jabatan akademik mereka, benar-benar transparan. Nah, bagian ini spesial banget buat Bapak dan Ibu staf operasional serta manajemen di lingkungan LL Dikti. Gimana sih alur kerja harian Anda harus beradaptasi dengan aturan baru ini? Kalau kita cermati bagian E dari dokumen resminya,
Ada satu perbedaan yang sangat mencolok soal alur pelaporan. Coba tebak. Ya, era kepanikan nyusun laporan sistem kebut semalam di akhir tahun resmi berakhir. Aturan ini sekarang mewajibkan kita menggunakan pendekatan pelaporan yang berkelanjutan dan berbasis sistem. Pemantauannya konstan sepanjang tahun. Untuk prakteknya di lapangan, ada 3 langkah transisi yang harus segera Anda terapkan. Pertama, pastikan seluruh rencana kegiatan PTS itu udah sinkron sama IKU baru yang berbasis hasil ini. Kedua, dan ini yang paling penting, Anda harus mulai terbiasa melakukan pemutakhiran dan evaluasi data setiap 3 bulan. Ya, per kuartal. Jadi kalau ada kampus yang kinerjanya agak meleset, LLDKTTI bisa langsung ngasih pembinaan proaktif. Dan ketiga, pencapaian finalnya baru dilaporkan di minggu keempat bulan Januari. Alur baru ini jauh lebih rapi dan bikin pembinaan ke PTS jadi jauh lebih terarah dan efektif. Sebagai penutup bedah materi kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan reflektif buat kita semua. Apakah data yang Anda kelola tiap hari itu masih sekedar tumpukan laporan atau sudah jadi pendorong nyata menuju Indonesia Emas? Dengan transisi ke IKU berdampak ini, peran Anda di LLDKIT dan PTS itu bukan lagi sekedar admin pengumpul data. Anda adalah arsitek yang merancang masa depan pendidikan tinggi Indonesia. Pastikan setiap angka yang Anda catat benar-benar bawa perubahan nyata bagi masyarakat. Terima kasih sudah bergabung dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.